Halo semuanya, anak-anakku kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selalu hormati orang tua, guru, dan teman-teman kalian. Baik, kembali lagi ke dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini kita lanjutkan materi tentang diskusi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai contoh teks diskusi dan strukturnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur teks diskusi. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh teks diskusi tersebut, biar kalian lebih memahami tentang teks diskusi. Yuk simak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Ya, masih ingat ya tentang struktur teks diskusi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa dalam struktur teks diskusi itu ada, masih ingat apa yang pertama? Ya betul, ada isu. Yang kedua itu ada argumen mendukung. Yang ketiga, lawannya argumen mendukung itu argumen menentang. Dan yang keempat ada simpulan atau kesimpulan. Ya, ini perlu diingat mengenai struktur teks diskusi. Kemudian ini contohnya, ya contoh dari teks diskusi. Judulnya itu dampak menonton televisi bagi remaja. Tentunya apalagi sekarang kita masa pandemi seperti ini, banyak anak remaja itu menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya? Ya, apa dampak positif dan apa dampak negatif dari menonton televisi? Ini tentang judulnya ya. Oke, kemudian, nah di bawah judul itu ada isu. Oke, isu itu berarti apa? Pengantar yang berisi masalah yang akan didiskusikan dalam sebuah diskusi. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang disebut sebagai isu ini seperti ini, ya. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Nah, ini dampak negatifnya ada nggak kira-kira? Kemudian, sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Nah, ini isu ya, pengantar dalam sebuah diskusi, pengantar dalam teks diskusi. Ternyata di sini tentang televisi itu ada yang menganggapnya berdampak positif, ada juga yang negatif. Nah, ini yang disebut sebagai isu. Kemudian setelah isu itu ada argumen mendukung. Nah, argumen mendukung itu berarti argumen yang pro, ya, pro terhadap pernyataan tersebut, terhadap dampak dari menonton televisi, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini mendukung itu dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Nanti dijelaskan. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu up to date. Up to date itu berarti terkini ya. Beritanya hangat. Kemudian, hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan cukup luas bagi remaja secara cepat. Nah, ini argumen mendukung dari menonton televisi. Lanjut. Yang kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Nah, jadi sini ada salah satu
argumen mendukung itu ada dua. Yang di sini dijelaskan ya bahwa televisi itu memiliki kelebihan dalam penyajian yang up to date. Kemudian ini tentunya berguna bagi pelajar apabila televisi itu menampilkan atau menayangkan tentang pendidikan. Nah, ini dari argumen mendukung, ya, argumen yang pro terhadap judul. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ada argumen menentang. Nah, argumen itu berarti argumen yang kontra, ya, memaparkan ketidaksetujuan terhadap argumen yang pro. Nah, ini ya. Kita di sini. Sementara itu, dampak negatif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Nah, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, ini dijelaskan negatifnya. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Jadi, di sini dampak negatifnya itu pelajar lupa waktu, ya, terutama dalam belajar, sehingga tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, di banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor, sangat mudah ditiru oleh remaja. Nah, ini dampak negatif. Ya, yang kedua itu berpengaruh kepada tayangan-tayangan yang tidak mendidik, ya, sehingga itu sangat tidak layak ditonton oleh remaja. Nah, ini dari argumen yang kontra atau menentang. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu ada apa? Ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan itu berarti hasil akhir dari isi teks diskusi, ya, yang dibahas. Nah, di sini kesimpulan ini tidak harus condong kepada yang pro dan tidak condong kepada yang kontra. Artinya harus berada di tengah. Nah, di sini kesimpulannya, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Hal itu bergantung pada penonton televisi. Nah, jadi di sini kesimpulannya, penonton televisi itu ada positif dan ada negatif, dan itu tergantung dari penonton televisi tersebut. Ya, digunakan untuk apa televisi tersebut? Apakah untuk belajar, ya, atau untuk mencari informasi, atau untuk yang lainnya. Nah, itu dikembalikan kepada penonton. Yaitu kira-kira tentang contoh teks diskusi beserta strukturnya. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru, ya. Dan ini untuk pesan, jangan lupa untuk selalu membaca buku, ya, karena buku itu merupakan jendela dunia. Jadi ketika kalian berada di rumah, jangan lupa untuk selalu membaca buku, ya, karena sumber pengetahuan itu adanya di buku. Terima kasih semuanya, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.